Hai again guys, welcome back di Bitcoin Update. Jadi update kali ini saya akan concern dan fokus hanya ke poin nomor 6. Jadi ada beberapa yang tadi sempat nanya ya kayak poin nomor 6 itu apa sih? Nah itu berarti belum nonton update yang terakhir. Jadi poin nomor 6 yang dimaksudkan itu adalah beberapa indikasi yang kita ngelihat bisa ngebantu Bitcoin itu untuk rebound dulu. Terutama kita berbicara pada saat di kondisi Oktober mendatang ya. Jadi Oktober banyak orang bilang ini bulannya cenderung positif buat market, financial market, stock market, dan tentu saja karena korelasi stock market dan Bitcoin itu korelasinya positif, maka harusnya kecenderungan juga positif buat Bitcoin. Jadi pertanyaan itu apa sih poin nomor 6? Nah mungkin di video ini sekaligus saya tambahin poin nomor 7-nya ya, bonus buat teman-teman sekalian. Nah poin nomor 6 itu adalah Bitcoin hash rate. Jadi kalian bisa cek indikator ini di istilahnya kita cek di indikator ya. Kalian tinggal cari aja Bitcoin hash rate. Nah ini dia teman-teman ya. Kalian tinggal pilih aja kayak salah satu dari ini ya. Menurut saya ya, saya sih pakainya yang Glider Fund ya. Dan akhirnya munculnya seperti ini lebih kurangnya. Nah sebenarnya kalau secara Bitcoin hash rate itu sudah keluar indikasi buy. Oke, dan itu pada pergerakan di kisaran tanggal 19 Agustus 2022. Tapi setelah muncul buy ini kok harganya nggak langsung naik ya, tapi malah cenderung turun. Nah pertanyaannya adalah apakah pernah situasi seperti itu berlangsung? Kalau kita lihat dari histori sebelumnya pada tanggal sekitaran lebih kurang 6 Agustus ya pernah keluar juga, kemudian kita lihat market rally lumayan signifikan. Ya, kemudian pada kisaran tanggal 2 Desember 2020 ini mungkin sebagian orang menganggap ya, kalau kita lihat kan ini secara trendline kan mungkin pada kala itu ya sebagian orang akan berpikir kayak ini kayaknya bakal ketahan nih di all time high-nya tahun 2017. Ternyata keluarlah si Bitcoin hash rate ini. Kemudian gak lama kita ngelihat dia rally signifikan ya. Kemudian pada tanggal 12 Juli pernah juga naik dulu, kemudian dia dibanting lagi. Jadi istilahnya keluar indikasi buy ini bukan berarti dia naik terus-terusan nggak berhenti gitu ya. Naik ada turunnya juga, ada koreksinya juga. Nah ini pernah sekali lagi ya di kisaran 24 April 2020 keluar sign yang sama naik, and then di kisaran Desember 2019 dia juga naik ya. Kita lihat lagi ada indikator sama buy di sini. Nah ini sebenarnya mirip atau yang serupa dengan situasi sekarang. Kenapa? Karena bear market kedua pada saat keluar sign buy-nya di sini ya, lebih kurangnya di candle di sini lah ya, tengah-tengah ini, itu market nggak langsung bereaksi, melainkan dia malah melanjutkan penurunan terlebih dahulu terbatas dengan membentuk semacam falling wedge pattern. Dan kalau dilihat dari semenjak munculnya sign tersebut sampai akhirnya market betul-betul rally, itu lebih kurang makan waktu sekitar 29 hari atau sekitar 1 bulan ya. Kalau kita bulatkan ya sekitar 30 hari lah gitu. Nah apakah pernah terjadi lagi hal serupa? Ya pernah juga di sebelah sini ya. Marketnya sedikit rally and then sideways dulu baru kemudian dia rally lebih jauh ya. Ini pun sama, bahkan pernah kayak back to back bahasanya ya, istilahnya di sini keluar indikasi buy, sideways dulu, pelan-pelan naik, and then dia tarik lagi, turun lagi, keluar lagi indikasi buy-nya, sideways lagi, keluar lagi indikasi buy-nya, sideways lagi, keluar lagi indikasi buy-nya beberapa kali, barulah akhirnya market sempat naik lumayan sebelum akhirnya dibanting. Jadi kita lihat dari indikasi terakhir dia keluar buy naik ke atas itu sekitar 34% sebelum akhirnya terjadi Black Swan. Ini bukan Black Swan ya, ini bener-bener one more crash di 2015 sebelum finally masuk ke bull run berikutnya ya. Oke, nah lebih kurang seperti itu. Jadi ini adalah poin nomor 6 yang sebetulnya sedang saya perhatikan juga ya, berpotensi terjadi pada pergerakan untuk Bitcoin saat ini. Jadi seberapa reliable si Bitcoin hash rate ini ya, saya terus terang kurang begitu mendalami. Akan tetapi ngelihat indikasi buy ini muncul di indikatornya ya, menunjukkan bahwa ya berarti ini adalah satu pertimbangan kita lah untuk kita melihat bahwa mungkin aja ya skenario yang tadi kita sempat bicarakan di pada saat live streaming, dimana kita mungkin akan melihat, saya bawa aja chartnya, oke.
dimana kita mungkin akan melihat Bitcoin-nya break dulu dari trendline yang major. Kemudian bagi sebagian orang berpikir ya bahwa wah ini nih kayaknya nih saatnya nih dan lain sebagainya, either dia di reject pada saat dia testing ke trendline daripada si triangle pattern. Lalu sebagian orang akan berpikir wah ini retest nih, break and retest and then thumb to the moon ya, atau malah cenderung drop. Oke, dan seperti yang tadi saya sampaikan, makanya teman-teman kalau bisa mampir ya, kalau bisa mampir ke live streaming yang terakhir waktu saya share ya ini sebetulnya lengkapnya saya tuh share di sana. Yang kita perhatikan adalah let's say market betul-betul ter-relief rally, which is A, B, C corrective pattern. Ini bukan berarti sudah benar-benar finish, bukan berarti sudah benar-benar selesai dan kita berpotensi to the moon, karena kembali lagi melihat dan berkaca dari fundamental makroekonomi saat ini, di mana bull run 2020 disebabkan oleh quantitative easing, tapi di kondisi saat ini itu yang dilakukan pemerintah adalah sebaliknya, which is quantitative tightening. Hal ini in the long term atau mid to long term, menurut pandangan saya masih memberikan tekanan lah terhadap financial market, dan mungkin relief rally yang bisa menyebabkan market mungkin sedikit rebound pada bulan Oktober adalah 6 poin tadi ya. 6 poinnya itu apa aja? Pertama dari historical data ya, monthly performance Bitcoin rata-rata Oktober itu cenderung hijau. Kemudian ada quantitative easing yang rencananya akan dilakukan oleh UK, which is kita nggak tahu pasti apakah akan langsung berpengaruh ke market secara langsung atau tidak, tapi yang pasti kita antisipasi aja, karena mana tahu itu menjadi sebuah possibility ya untuk ya bisa dibilang menjadi salah satu faktor reboundnya market. Kemudian faktor ketiga adalah dari Jerome Powell, yang dimana kita tahu FOMC meeting minutes di Oktober itu nggak akan ada pertemuan. Kemudian nextnya adalah potensi kenaikan suku bunga pada bulan November, di mana tadi kita cek terakhir itu adalah di kisaran 40% di angka 0,5%, which is lumayan tinggi. Kalau misalkan seiring dengan berjalannya waktu, maybe CPI terlihat lebih positif dan lain sebagainya, ya who knows kalau the Fed akan sedikit melunak dan akhirnya berpikir atau mempertimbangkan untuk oke, kita naikin 0,5% dulu, kita chill dulu little bit ya. Kemudian faktor nomor 5 saya lupa tadi apa ya. Mungkin kalau nomor 5-nya penasaran, coba cek di live streaming. Yang pasti nomor 6-nya adalah dari Bitcoin hash rate, dan satu lagi, ini yang saya bilang bonus, poin nomor 7, yaitu Bitcoin Rainbow Chart. Ya, jadi secara Bitcoin Rainbow Chart menunjukkan memang di sini Bitcoin posisinya itu udah betul-betul di bottom daripada rainbow-nya. Jadi kalau misalkan memang kita ngelihat di Oktober possible naik, ya sekali lagi saya sampaikan ya, based on fundamentally kita ngelihat belum possible untuk dia betul-betul bull run, but at least untuk melihat dia bisa terkoreksi dulu atas penurunannya selama lebih kurang sudah dari atas ini ya, which is lebih kurang udah 70%, ya why not gitu ya teman-teman. Oke, nah itu adalah tambahan 2 poinnya kenapa kita bisa melihat ada possibility Oktober itu bisa cenderung hijau marketnya. Dan secara hourly-nya kalau saat ini sebenarnya concern saya lebih ke arah bearish wave count ya, yang saya sudah lakukan kalkulasi. Kebetulan ini juga kita ada sharing dengan teman-teman di advance group juga, dan kita ngelihat ada possibility market bisa bergerak seperti ini. Jadi ini tentu saja akan menjadi concern kita. Barangkali market nggak diangkat dulu, melainkan langsung dibanting based on time frame daily. Dan alhasil ya progresnya pasti wave 4, wave 5 dan seterusnya. Jadi kayak mungkin potential bottomnya either itu di 15.300 or 14.000 or even lower di 13.000. Oke. Nah, ini adalah untuk bentuk antisipasi aja. Kita tetap akan sampaikan supaya teman-teman di sini bisa punya gambaran secara menyeluruh terkait dengan apa yang sedang kita analisis saat ini. Oke. Saya rasa teman-teman itu aja dulu untuk update-nya seputaran market, terutama untuk Bitcoin. Paling sedikit tambahan, tadi saya sempat share di grup Telegram ya soal dollar index finally sesuai dengan ekspektasi kita terjadi Three River Evening Star Pattern. Menariknya adalah ini adalah hari terakhir perdagangan untuk forex market di hari Jumat, which is kalau misalkan ini posisi bertahan sampai dia closing di hari Jumat, close session New York
mungkin di hari Sabtu atau hari Minggu kita baru bisa ngelihat reaksi pada Bitcoin. Jadi untuk menginvalidasi skenario yang ini, Bitcoin harus mampu break dari Fibo 50%-nya, sekaligus Fibo 61,8 serta highest level sebelumnya. Dengan demikian itu terinvalidasi, maka kita berbicara soal possibility untuk bullish di bulan Oktober itu jadi lebih besar probabilitasnya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman for the quick update. Hopefully informasi yang saya sampaikan delivery yang saya deliver untuk si live streamingnya, maksudnya pada saat live streaming dan pada saat di video ini saya bikin, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang positif. I think that's it. God bless everyone. Thank you very much and thanks God it's Friday. Have a nice day everybody and happy weekend. Cheers guys. Bye bye.